Oke, ini bisa dilihat ya? Bisa kelihatan nggak ya? Coba saya bantuin dulu. Bisa Pak, kelihatan. Oke, baik. Oke, kalau sudah terlihat, jadi fokus kita hari ini adalah untuk menyampaikan tentang materi dasar kaitannya dengan MySQL, kemudian bagaimana proses implementasinya, kemudian bagaimana kita menerapkan MySQL, terutama pada saat kita kondisikan aplikasi ini dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita install. Bagi kawan-kawan yang sudah menginstal aplikasi SAM, silakan nanti bisa diaktifkan kalau memang bisa dikondisikan sekarang untuk diaktifkan. Nah, untuk penjelasan dasarnya dulu saya sampaikan ya. Jadi materi tentang dasar-dasar MySQL hari ini, kita harus tahu dulu terkait dengan definisi dari MySQL itu sendiri. Nah, yang perlu saya informasikan kepada kawan-kawan adalah kebanyakan yang terjadi kadang pada saat kalian nanti pada saat di semester atas ya, kadang ada masih rekan-rekan yang masih belum bisa membedakan antara apa itu database MySQL, kemudian ada apa itu SQL seperti itu. Jadi, nah kebanyakan ini akan menjadi keliru untuk diinformasikan kepada kawan-kawan kaitannya dengan pengertian MySQL dan SQL itu sendiri. Bentar ya. Oke. Nah, yang perlu diinformasikan kepada kawan-kawan di sini adalah bahwa SQL-nya sendiri yang harus kita kondisikan ya. Jadi SQL-nya sendiri yang harus kita kondisikan. Sebenarnya SQL-nya ini adalah yang diinformasikan kepada kawan-kawan yang merupakan dari penamaan sebuah database. Jadi SQL ini sebenarnya adalah sebuah penamaan dari database itu sendiri. Nah, SQL itu sebenarnya merupakan singkatan dari Structured Query Language, di mana pada saat kita berinteraksi dengan Structured Query Language, ini nanti akan berkaitan dengan fungsi yang dilakukan pada bahasa MySQL itu sendiri, terkait dengan format penulisan perintah. Nah, format penulisan perintah itu setiap setiap sintaknya itu berbeda-beda ya. Nah, khususnya untuk database sendiri, kita menyebutnya ada 3 kategori khusus ya. Ada 3 kategori khusus di dalam penulisan perintah di SQL itu sendiri. Nah, nanti akan saya informasikan kepada kawan-kawan bagaimana bekerjanya 3 kategori ini. Nah, SQL ini sendiri, bagian yang akan dilakukannya, yaitu antara lain ada memanipulasi, menambah, menghapus, kemudian mengambil data di dalam sebuah penyimpanan database. Jadi ketika nanti kalian ditanyakan, kalian menggunakan database apa gitu, maka database yang kalian gunakan itu adalah database SQL, seperti itu ya. Perintah yang dibuat, itu kita sering menyebutnya istilahnya dengan sebutan istilah SQL. Jadi perintah yang saya katakan tadi ada beberapa kategori itu yang dikatakan sebagai perintah SQL. Secara garis besar, seperti yang saya informasikan tadi bahwa ada 3 tipe utama atau 3 kategori utama untuk perintah SQL. Yang pertama itu adalah data definisi language. Nah, ini yang harus perlu kalian ketahui sekali. Fungsinya adalah untuk mengatur skema dari sebuah database. Nah, khusus untuk SQL, nanti pada saat kalian berinteraksi dengan database manajemennya, kita diminta untuk membuat skema. Nah, skema daripada database ini kita kategorikan di dalam data definition language. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan data manipulation language. Nah, fungsi di dalam data manipulation language atau DML ini berkaitan dengan proses untuk perubahan di dalam data, memanipulasi, menampilkan apapun kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Nah, itu dikatakan sebagai data manipulation language. Nah, yang terakhir itu adalah data control ya. Nah, kaitannya dengan data control ini adalah proses perubahan untuk mengeksekusi atau menjalankan si database ini sendiri.
bagaimana cara kita mengakses pilihan database-nya, bagaimana kita masuk melalui tingkat keamanan atau tidak. Nah, itu ada teknik yang disebut dengan data control language. Jadi di SQL itu ada 3 pengkategorian utama pada saat kita diminta untuk melakukan perintah sintaknya. Pertama adalah data definition language, kemudian kedua adalah data manipulation, nah yang ketiga adalah data control. Nah ini fondasi awal yang harus kawan-kawan ketahui di dalam penggunaan perintah SQL. Nah yang jadi fokus utamanya adalah jadi apa sebenarnya perbedaan antara SQL dengan MySQL. Ini yang tadi saya informasikan di awal bahwa banyak sekali kawan-kawan yang belum begitu mengetahui dengan baik tentang yang mana yang dikatakan sebagai database. Jadi ada yang mengatakan MySQL itu adalah database-nya gitu. Secara umum sebenarnya mungkin itu tidak jadi salah gitu. Tapi sebenarnya itu menjadi keliru karena yang dimaksudkan itu bukan MySQL-nya, tapi SQL-nya itu adalah database-nya. Karena kalau kita mau rujuk kepada penamaan MySQL-nya, sebenarnya banyak sekali database yang berkaitan dengan SQL, bukan hanya dengan penamaan MySQL. Jadi ada Postgre, kemudian ada SQLite, kemudian ada dan lain sebagainya, dan itu merupakan bagian yang bekerja di dalam database sendiri. Jadi kalau nanti ditanyakan pada saat kalian membuat sebuah aplikasi, program, kemudian database-nya menggunakan apa, maka sebut saja nama database-nya adalah database SQL. Karena padanannya SQL nanti ada NoSQL. Nah, kemudian kalau memang SQL adalah database-nya, lantas MySQL itu apa? Jadi MySQL itu sebenarnya adalah software database-nya. Makanya di awal pertemuan kedua, apa pertemuan pertama, saya sudah informasikan bahwa MySQL itu sebenarnya adalah DBMS-nya. Jadi database management system-nya itu adalah MySQL-nya gitu. Sedangkan SQL-nya itu adalah database-nya gitu. Ya, jadi mohon jangan keliru antara MySQL sama SQL sendiri. Ibarat kalian punya sebuah rumah, maka rumahnya itu dikatakan sebagai MySQL-nya dan isi di dalamnya itu adalah SQL-nya. Jadi tanpa ada barang-barang yang ada di dalam rumah itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga sebaliknya. Rumah tanpa ada barang yang ada di dalam rumah itu juga tidak ada artinya. Jadi kalau merujuk ke dalam database-nya, nah itu kita katakan sebagai SQL. Tapi untuk mengolah semua itu, sehingga kita bisa berinteraksi dengan itu, maka kita butuhkan yang disebut dengan MySQL sebagai DBMS-nya. Jadi MySQL itu sendiri memang tidak memiliki interface ya, yang aslinya memang tidak mempunyai interface. Atau yang istilahnya antarmuka ya. Nah, biasanya dia hanya berbentuk sebagai command line saja. Jadi diakses dengan menggunakan command prompt. Nah, perlu saya garis bawahi lagi bahwa jangan sampai juga ada yang keliru menamai tentang interface. Walaupun secara harfiahnya, secara pengertiannya, interface itu merupakan tatap muka. Tapi bukan berarti interface itu dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya bisa terlihat dalam tampilan, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu juga ya. Jadi interface itu secara umum luas banget. Kalau misalnya kita katakan motherboard, itu juga sebenarnya motherboard interface. Kemudian kalau misalnya ada audio juga bisa kita katakan sebagai audio interface. Gitu. Jadi interface itu sendiri bukan hanya kaitannya dengan layout, tampilan, form. Nah itu bukan cuma membahas tentang itu interface, tapi interface itu lebih berfungsi sebagai sesuatu yang menjembatani antara layout atau tampak muka satu dengan muka yang lainnya. Jadi gini, kalau misalnya kita punya dua perangkat yang berbeda, kemudian dua perangkat ini pengen kita gabungkan, maka kita perlu sesuatu di depannya yang bisa saling berinteraksi. Nah, itu disebut dengan interface namanya. Misalnya kayak gini lagi. Kalau kalian menggunakan misalnya kalian menggunakan yang tadi ya, motherboard ya. Jadi di dalam motherboard itu, kalau kita mau mengintegrasikan antara RAM misalnya, LAN card dari sebuah RAM, kemudian kita integrasikan dengan
motherboardnya. Maka nanti di depannya itu kan ada layout interface-nya. Nah, interface-nya misalnya untuk slot LAN card. Nah, slot LAN card itu yang menghubungkan antara RAM dengan papan motherboard-nya, nah itu yang dikatakan sebagai interface. Jadi, pemaknaan dari sebuah interface itu luas, sehingga yang dimaksudkan MySQL di sini yang tidak memiliki interface, dia tidak memiliki penghubung antara kita si user terhadap sebuah layout yang disebut dengan graphical user interface terhadap si MySQL-nya sendiri kayak gitu. Jadi satu-satunya penghubung kita antara MySQL kita dengan si SQL-nya itu sendiri adalah dengan menggunakan interface command line atau yang dikatakan sebagai command form. Jadi kita akan menggunakan tampilan ini. Walaupun nanti next ke pertemuan berikutnya kita memang akan menggunakan graphical user interface ya. Jadi ada layout atau tampilan dari sebuah aplikasi yang kita pakai untuk bisa berinteraksi dengan software database ini untuk melakukan perintah di SQL-nya. Nah, kalau di aplikasi SAM kita bisa menggunakan bawaan dari aplikasi tersebut yang disebut sebagai PHP MyAdmin. Nah, itu bisa kita pakai seperti itu. Kemudian next selanjutnya, nah dalam bahasa SQL itu sendiri, biasanya pada umumnya informasi itu tersimpan di dalam sebuah tabel-tabel. Jadi ada skema dari sebuah tabel-tabel logik yang dia berisikan struktur yang terdiri dari papan dua dimensi. Ya, dua dimensi ini antara kolom sama baris. Jadi harus kalian ingat bahwa skema itu pasti akan membuat dua jalur dalam dua dimensi, yaitu kolom sama baris. Nah, di dalam database-nya itu nanti terdiri dari beberapa tabel di dalamnya. Ya, jadi bahasa SQL-nya sendiri itu tersimpan di dalam tabel yang dia tersusun secara dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Nah, sedangkan di dalam database-nya itu, ya itu di dalamnya terdiri dari tabel-tabel yang nanti kita akan susun. Oke. Kemudian interaksi kita itu nanti menggunakan form dari MySQL. Jadi nanti kalau kita sudah berada di sini, berarti kita nanti bisa melakukan perintah-perintah SQL di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa database kita sudah aktif, dan jika dari form ini telah aktif, maka kita bisa melakukan perintah MySQL di dalamnya. Atau perintah SQL yang di dalam dari perintah MySQL itu sendiri. Nah, makanya kemarin di soal saya, itu kan menginformasikan tentang MySQL dengan MariaDB. Nah, MySQL dengan MariaDB itu merupakan DBMS-nya, jadi software database-nya yang bisa melakukan perintah SQL di dalamnya. Jadi perintah SQL itu bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan oleh MySQL atau MariaDB. Nah, sebenarnya MariaDB itu merupakan software developer yang isinya itu juga sama seperti MySQL juga kayak gitu. Karena memang mereka memang sama satu pembuat. Cuma yang satu MySQL itu sudah dikomersilkan, sedangkan MariaDB itu adalah wide community kayak gitu. Jadi sifatnya lebih free. Nah, ini adalah contoh dari perintah dalam MySQL. Nah, nanti pada saat kita berada di dalam MySQL, kalau kita ketikkan garis miring H, nanti dia akan menginformasikan daftar perintah. Kalau kita ketikkan /C, nanti dia fungsinya menghapus perintah yang sudah kita tulis. Atau CLR juga bisa kita tuliskan. Kemudian -R, strip R. Nah, ini kita kembali berhubungan dengan database MySQL-nya. Kalau /Q itu kita keluar dari MySQL. Quick juga bisa, atau exit juga bisa. Kemudian ada /go. Nah, ini perintah untuk melakukan perintah di MySQL-nya. Kemudian ada perintah juga yang dikatakan sebagai G terbesar. Ini nanti perintahnya menampilkan layout, menempelkan hasil yang ditampilkan nanti lebih vertikal. Kemudian ada juga perintah untuk melakukan print. Kemudian ada perintah untuk mengganti si usernya. Secara umum ada lagi yang lainnya selain daripada ini kayak gitu. Tapi ini sebagai batas pengetahuan saja ya, bahwa ada perintah-perintah yang bisa digunakan di dalam MySQL juga selain daripada yang nanti kita akan kerjakan. Nah, ketika kita mau melakukan fungsi perintah dari MySQL, itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi, kalau kita berinteraksi dengan MySQL, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan di dalamnya. Perintah di dalam MySQL itu sifatnya adalah case insensitive.
Jadi perintahnya bisa dilakukan dengan menggunakan tulisan huruf kecil, huruf besar, atau gabungan di antara keduanya. Jadi di dalam MySQL itu nggak ada masalah kalian mau buat dia huruf kecil kah, huruf besar kah, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau salah tulis. Jadi tidak boleh salah tulis. Kalau kalian mau menggabungkan nih huruf kecil, ada huruf besarnya, atau menjadi camel use, misalnya seperti itu. Camel case, itu juga nggak ada masalah kayak gitu. Karena dia sifatnya insensitif, berbeda dengan bahasa program, misalnya bahasa program C++, misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya kalian harus menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Kalau memang variabelnya diminta sesuai dengan deklarasinya, biasanya seperti itu. Kemudian setiap perintah itu harus diakhiri dengan titik koma. Jadi perintah di SQL, perintah SQL itu harus diakhiri dengan titik koma. Nah, ini berlaku untuk software database-nya juga. Jadi perintah apapun harus diakhiri dengan titik koma atau dengan menggunakan /g seperti itu. Tapi ini akan sedikit lebih repot ya karena ada 2 kali ngetik ya. Jadi ada ngetik slash, ada ngetik g. Nah, ini mungkin agak sedikit apa istilahnya tidak efektif untuk dilakukan. Jadi lebih efektif adalah dengan menggunakan titik koma. Nah, perintah bisa berupa perintah SQL atau perintah yang ada di dalam MySQL. Jadi perintah yang dilakukan di MySQL itu juga merupakan perintah SQL itu sendiri. Ya, jadi perintah dari SQL itu bisa melakukan fungsi perintah yang ada di MySQL. Sehingga dua-duanya ini sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan ya. Nah, jika form MySQL itu berganti, misalnya nih, waktu kita berada pada posisi ini, kemudian kita enter, kemudian icon berubah menjadi icon ini. Nah, itu artinya bahwa dia mau melakukan fungsi penungguan perintah. Jadi perintah yang dilakukan itu belum tuntas karena belum diakhiri dengan titik koma. Jadi jangan lupa ketika kalian melakukan fungsi enter, itu sudah berada pada satu line perintah. Nah, kalau sudah di titik koma, maka perintah langsung dieksekusi. Tapi kalau belum ada perintah ini, setelah baris sintak yang kalian buat, maka dianggap perintah belum selesai untuk dilakukan. Seperti itu. Contoh misalnya ya, jadi perhatikan titik koma ini. Ya, jadi ketika kalian mengetikkan perintah seperti ini, ya create database latihan 1. Kemudian kalian tidak membuat titik koma. Nah, maka titik komanya ini dianggap belum dibuat, kalian enter, kemudian nanti ada perintah ini. Kalian enter terus, nanti dia akan muncul simbol ini ya, simbol seperti tanda panah ini. Akan terus-terusan seperti itu sampai kalian memang menuliskan titik koma, karena itu dianggap sebagai akhir dari sebuah eksekusi yang harus dilakukan. Sistem MySQL juga harus menampilkan tanda panah ini sehingga bisa memberikan pernyataan bahwa sintak ini itu belum tuntas atau belum selesai, sehingga harus diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau kita tambahkan titik koma, mau di sini kah atau maupun di sini, maka nanti dia akan dieksekusi. Nanti ada informasi tentang query-nya. Ya, nanti ada informasi tentang query-nya. Kemudian sekarang kita masuk ke tipe data ya. Jadi pembahasan ini masih ada kaitannya dengan semester 1 atau semester 2 ya. Kalian membahas tentang tipe data ya. Jadi di dalam SQL itu juga ada tipe data yang semua terorganisir di dalam MySQL-nya. Jadi semua tipe data itu sudah di-library-kan atau sudah diterjemahkan oleh si MySQL-nya. Sehingga pada saat kita membuat skema dari sebuah database atau sebuah tabel, kita harus membuat struktur dengan memanfaatkan penggunaan dari tipe data itu sendiri. Pemilihan tipe data merupakan salah satu hal yang penting pada saat kita melakukan pengelolaan di server. Kenapa? Karena pada saat ada di dalam ruangan hard disk, kita membutuhkan data-data tersebut untuk bisa mengenali tipe data. Nah, berikut ini kita berikan tipe-tipe data yang sesuai dengan dokumentasi yang ada di MySQL-nya. Nah, tipe-tipe data tersebut merupakan sintak dari diri MySQL. Misalnya contohnya di sini create table ya. Nah, pada saat tipe-tipe data tersebut terdapat beberapa atribut yang memiliki arti. Jadi pada saat kalian membuat tipe data, nanti ada informasi-informasi yang kaitannya dengan hal-hal berikut ya. Misalnya M ya.
Jadi nanti pada saat saya memberi penjelasan tentang tipe data, kalau kalian ketemu dengan istilah-istilah ini, nah itu pengertiannya ini ya. M, di dalam tipe data yang nanti saya jelaskan, M itu adalah menunjukkan tentang lebar dari karakter. Jadi misalnya nih nanti ada nama tipe data, kemudian di situ ada ditulis M. Nah, M itu dimaksudkan adalah merupakan dari lebar dari sebuah karakter. M biasanya ditunjukkan untuk lebar maksimum sampai 255. Kemudian ada D. D ini adalah menunjukkan angka di belakang koma ya. Jadi ketika kaitannya dengan angka, kemudian ada bilangan koma, itu disimbolkan dengan huruf D. D itu biasanya maksimum dari 30, tapi bisa dibatasi dengan nilai yang lain. Nilai M misalnya seperti itu. Biasanya tidak boleh lebih dari M 2 kali. Jadi komanya maksudnya, koma sampai 2 kali. Itu biasanya tidak lebih dari itu. Juga ada atribut kurung kerawal. Ya, jadi ada atribut kurung kelawal. Nah, ini berarti pemakaiannya adalah pemakaian yang optimal ya maksudnya. Nah, nanti kalian juga ada mengenal di dalam pembuatan tipe data, ada yang dikatakan sebagai zerofill, atribut zerofill. Kemudian nanti MySQL nanti akan otomatis untuk menambahkan atribut yang disebut dengan unsigned. Nah, unsigned itu adalah bilangan tanpa tanda di depannya. Misalnya dia bilangan negatif ya. Jadi dia tidak menunjukkan kata negatif, tapi dia akan menunjukkan informasi tentang unsigned-nya. Contoh ya, untuk tipe data dari ini int. Jadi ini bilangan terkecil dari sebuah integer. Nah, nanti integer ini di dalam sebuah kurung kelawar ini nilainya. Nilainya, kemudian nanti ada informasi tentang unsigned, kemudian ada informasi tentang zerofill. Biasanya integer itu jangkauannya lebih kecil ya. Biasanya bilangannya itu bisa mulai dari min 128 ini ya, sampai dengan hingga 127. Jadi kalau kalian membuat karakter dengan menggunakan integer, misalnya kalian mau memasukkan bilangan itu penggunaannya adalah INY, nah itu jangkauannya sampai 127. Ada yang dikatakan sebagai small-ins. Nah ini mulai dari min 32.000 sampai dengan 32.000. Nah kalian bisa gunakan small int ini untuk menentukan kode dari misalnya kode barang atau kode apapun ya. Jangkauannya bisa kita perluas lagi sampai dengan 565 kalau kita tambahkan unsigned sama zerofill-nya. Juga ada medium. Biasanya yang digunakan itu ini ya. Biasanya yang digunakan untuk ini ketika kita mau menginformasikan kaitannya dengan tipe data ya. Untuk kode tertentu misalnya seperti itu. Jadi ini termasuk yang middle ya, tingkatan middle-nya. Nah, ini adalah tingkatan normal. Jadi kita bisa menggunakan integer ya, integer kemudian jangkauan integernya itu mulai dari ini gimana ngitung ini 1 2 miliar ya, 2 miliar sekian min 2 miliar sampai dengan 2 miliar. Nah, ini biasanya kita menggunakan ini untuk pengkodean lebih sederhana seperti itu. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk penggunaan NIC misalnya seperti itu? Nah, NIC bisa juga menggunakan ini atau bisa enggak ya? Ini relatif ya, karena NIC mungkin bisa lebih besar daripada ini. Nah, itu kita menggunakan tipe yang data yang lain. Kemudian ini sama fungsinya dengan integer tadi ya, kurang lebih sama fungsinya dengan integer. Kalau misalnya kita mau menggunakan NIC sebagai sebuah penulisan tipe data, nah kita bisa menggunakan begin di sini. Jadi tuliskan aja nanti tipe datanya adalah begin di dalam kurung berapa jumlah karakter yang mau kita masukkan. Jadi berapa jumlah kombinasi karakter yang ingin kita masukkan. Jadi rentangnya antara sekian sampai sekian. Semakin besar kita menggunakan jumlah karakter, semakin besar juga jumlah memori yang kita gunakan di dalam hard disk-nya. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan, kita harus menyesuaikan tipe data dengan kapasitas RAM yang kita gunakan atau kapasitas memori yang kita pakai. Kemudian ada yang dikatakan sebagai float. Jadi float ini merupakan kombinasi dari angka desimal seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan float. Nah, ini juga merupakan kombinasi bilangan float-nya. Kalau misalnya kita mau menggunakan koma di belakang dari nilai tertentu,
itu bisa kita definisikan dengan tipe data float. Misal, kalau kalian mau membuat uang ya, uang dengan menggunakan tanda koma, nah itu bisa kita gunakan float di sini. Kalau memang kita mau mendefinisikan uang dengan menggunakan koma. Karena koma kan kalau kalau diuangkan itu kita kan menggunakannya titik ya. Jadi bukan memang koma, tapi koma dianggap sebagai sebuah titik. Nah, itu bisa kita gunakan. Terus ada double. Double bilangannya lebih tinggi lagi ya, lebih besar lagi. Nah, ini bisa kalian mendefinisikan dari nilai mata uang misalnya seperti itu. Kalian bisa gunakan ini. Kemudian ada desimal. Jadi pada prinsipnya penggunaan angka itu mulai dari ins, integer, ing, integer, sampai dengan penggunaan desimal ini. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai kombinasi dari angka ya. Kombinasi dari angka. Numerik juga sama, merupakan kombinasi dari angka. Nah, ada lagi penggunaan yang lain, ya, yaitu adalah penggunaan tanggal atau date ya. Jadi ketika kita membuat sebuah tipe data dari date di MySQL, itu nanti otomatis dia akan menampilkan sesuai dengan formatnya si MySQL itu. Format MySQL itu tahun dulu, bulan, kemudian hari. Jadi kombinasinya seperti ini. Nah, terus nanti Pak, gimana caranya supaya saya bisa membuat kombinasi dari hari dulu, bulan dulu, baru tahun dulu, itu bagaimana? Nah, ada beberapa cara untuk bisa melakukan itu. Kalian bisa memodifikasi itu di dalam penggunaan bahasa program yang lain atau bahasa program PHP. Nah, itu bisa dikolaborasikan, kemudian dikombinasikan di situ. Itu bisa. Atau memang kalian mau memecah dulu tanggal. Misalnya nanti tanggal berdasarkan tahun, tanggal berdasarkan hari, tanggal berdasarkan bulan, misalnya seperti itu. Di dalam sebuah database-nya, itu bisa dibuat seperti itu juga. Nah, tergantung kebutuhan. Jadi kalian mau membuatnya seperti apa. Misalnya kalian memang menginginkan untuk membuat tampilan hari dulu, maka pastikan di dalam sebuah penyimpanan itu kalian membuat date-nya itu hanya untuk menampilkan hari saja. Nah, itu bisa saja dilakukan. Tapi pada umumnya perintah dari sebuah tipe data itu pasti formatnya adalah seperti ini: tahun, bulan, sama hari. Date time. Nah, ini nanti selain daripada hari, dia juga menginformasikan, selain daripada tanggal, dia juga menginformasikan tentang jam di dalam penyimpanan tipe datanya. Jadi tipe datanya itu disimpan dengan menggunakan format tahun, bulan, tanggal, kemudian hari, menit, second, seperti itu. Hari, menit, detik, seperti itu. Jangkauannya itu mulai dari tahun 1000 sampai tahun 1999. Ya, rasanya ini juga tidak mungkin berlebihan ya, karena memang sampai sini aja untuk pembuatan hari dan jam ya, seperti itu. Tanggal dan jam. Nah, ada yang dikatakan sebagai timestamp. Timestamp ini kurang lebih sama seperti seperti tipe data dari datetime tadi ya. Sama kurang lebih seperti datetime tadi. Formatnya juga kurang lebih sama. Cuma memang ada kombinasi yang mungkin langsung dilakukan. Misalnya kayak gini, tergantung dari jumlah M yang kita sediakan. Jadi misalnya M yang kita sediakan itu misalnya ada 12 digit, misalnya seperti itu. Nanti dia akan menampilkan sesuai dengan jumlah ini aja. Gitu. Atau dia kita pengennya cuma menampilkan 6 digit, maka nanti yang tampilnya sesuai itu aja. Gitu. Nah, ini yang tadi ya, ada time, waktu. Formatnya adalah hari, menit, sama detik. Nah, ini tahun. Tahun bisa kita tentukan sama seperti date tadi. Tahun juga bisa kita tentukan mau kita tampilkan 2 digit atau 4 digit. Gitu. Atau misalnya kombinasi dari itu. Nah, itu bisa kita kondisikan ya. Kemudian, nah ada karakter, ada sifat dari nilai string yaitu karakter. Nah, nilai string dari karakter ini merupakan rentan waktu rentan dari karakter yang kita tentukan berdasarkan angka ya. Jadi kalau misalnya kita tentukan karakternya 3, berarti dia kombinasi dari huruf yang berjumlah 3 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan hanya 3 karakter saja, maka nanti ada kombinasi dari 3 itu. Dari A sampai Z dikombinasikan dengan 3 karakter saja kayak gitu. Nah, itu bisa kita buat dengan menggunakan char. Levelnya dari 1 sampai dengan 255 untuk kombinasi.
Terus ada varchar. Nah, varchar ini lebih luas lagi. Dia bisa kita gabungkan antara karakter, simbol, huruf sama angka. Nah, jadi kita bisa kombinasikan di situ. Nah, setiap karakter dari string di dalam MySQL itu tidak bisa menggunakan spasi ya. Jadi kalian harus mengkombinasikannya dengan menggunakan spasi, tidak tanpa menggunakan spasi. Sorry. Jadi dia harus menggunakan penghubung untuk membedakan antara karakter satu dengan karakter lain. Nah, ada tipe data kayak semacam memo. Jadi teks yang bertuliskan panjang yang kalian bisa tentukan di situ bebas mau pakai spasi kah, mau pakai enter kah kayak gitu. Tapi jumlah karakternya maksimum sampai 255. Nah, kalau ini lebih besar lagi, tadi ada tiny block, kemudian ini ada block, ini lebih besar lagi karakternya. Nah, ada medium block, lebih besar lagi jumlah karakternya yang dituliskan seperti itu. Kemudian sampai ke long board kayak gitu. Kalau memang kalian mau membuat sebuah penyimpanan yang isinya adalah merupakan keterangan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kalian tentukan di situ. Terus ada juga tipe data enum. Nah, tipe data enum ini merupakan kombinasi dari objek string. Nah, ini juga bisa kalian masukkan di situ nilai, angka, huruf, kayak gitu. Spesial dari karakter, spesial simbol, kayak gitu. Yang dia berdiri sendiri nilainya di dalam. Atau misalnya kalian mau memasukkan histori dari sebuah penyimpanan gambar, nah itu juga bisa kalian masukkan di sini. Set. Nah, ini adalah objek ya. Mungkin ini belum bisa berinteraksi sama kalian. Mungkin ini nanti kalian ketika belajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek tersebut di dalam sebuah pemrograman bisa kita simpan dalam sebuah media penyimpanan. Nah, itu kita bisa tentukan di sini. Jadi misalnya kalian punya sebuah image gambar, yang image gambarnya itu bisa kalian jadikan sebagai objek di dalam sebuah penyimpanan. Jadi resize ukurannya bisa lebih diperkecil lagi, dan itu kita menggunakan tipe dataset di dalamnya. Oke, ini adalah contoh untuk sintak ya. Sintak yang bisa dilakukan di MySQL, misalnya untuk melihat sebuah user atau versi, kita bisa melakukan ini cukup dengan menggunakan rumus seperti ini di dalam MySQL, nah itu bisa kita laksanakan. Nah, ini bisa kita coba sambil praktekkan ya. Saya aktifkan dulu ya localhost-nya. Oke. Oke, kita bisa aktifkan dulu localhost-nya. Ini bisa kelihatan nggak ya di layar kalian? Bisa. Atau pakai yang biasa aja dulu. Kita pakai command form yang biasa. Ini saya perbesar biar kelihatan tulisannya ya. Ini ya, terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Secara default, ketika kalian akses CMD, kalian akan diarahkan ke usernya kalian masing-masing. Jadi user kalian itu beda-beda ya dengan user saya. Kalau saya usernya namanya Asus. Saya nggak ngerubah nama dari komputer saya. Sejak beli namanya sudah seperti itu aja, saya tidak mengubah apapun. Nah, ketika kalian sudah berada di sini, kalian bisa langsung akses ke MySQL-nya. Kemarin sudah pernah kita praktekkan di pertemuan pada saat kita penginstalan ya. Nah, yang saya pakai saat ini untuk database-nya saya menggunakan Laragon ya. Saya menggunakan Laragon. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda directory filenya dengan directory file yang ada di SAM ya. Cuma untuk model pengaksesnya tetap sama. Jadi saya coba akses dulu masuk ke dalam directory file dari Laragon ini. Oke. Saya cek dulu.
Oke, jadi kita akses dulu MySQL-nya dengan cara tulis perintah MySQL, kemudian minfo root min p. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga ya di pertemuan kedua. Nah, nanti ada muncul enter password di Laragon juga. Di Laragon itu sama seperti di SAM, itu tidak menggunakan password ya. Jadi dia root untuk usernya, passwordnya empty. Jadi kita tinggal enter, kemudian sudah masuk ke homepage-nya yang menginformasikan selamat datang di monitor MySQL-nya. Jadi MySQL yang saya pakai ini versi 5733. Masih dengan menggunakan MySQL. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menggunakan SAM pada saat masuk ke monitor MySQL, nanti tulisannya biasanya MariaDB ya. Jadi nggak ada masalah kayak gitu. Itu yang penting MySQL-nya bisa kita pakai. Nah, ini kita tinggal masukkan aja select user atau versi untuk tahu siapa usernya dan kita berada pada versi keberapa. Select user, kemudian version, jangan lupa titik koma seperti itu. Nah, maka nanti ada informasi terkait dengan usernya siapa. Kan user yang kita tadi masuk adalah user rootnya. Kemudian versinya sama. Kalau ini bisa dibalik nggak ya kira-kira? Coba kita balik. Versinya dulu, kemudian user. Ya, selectnya tetap di depan untuk menampilkan informasi hasil. Sama ya. Jadi versinya bisa kita kondisikan untuk ditampilkan dulu atau usernya belakangan. Mungkin ini beda ya, ini pengaksesnya beda. Untuk menampilkan baris ini dia butuh waktu sekitar 0,05 detik. Nah, saya kan kalau saya tidak butuh waktu, jadi langsung ditampilkan saja. Nah, ini kenapa jadi beda, jadi seperti ini? Ini tergantung dari penggunaan RAM ya. Di penggunaan RAM dari sebuah laptop atau personal komputer itu menentukan bagaimana caranya kita request dan kita terima dari perintah yang kita jalankan. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita masuk lagi ke sini. Kemudian ada perintah yang lain untuk melihat tanggal di dalam MySQL. Kita bisa menggunakan curdet. Kita bisa menggunakan perintah curdet. Caranya seperti ini, sama select curdet dalam kurung terus titik 2. Coba kita jalankan perintahnya. Select curdet titik 2. Ya. Jadi kita mau tahu sekarang ini tanggal berapa? Sekarang ini tanggal 11 bulan 10 tahun 2021. Oke. Terus, nah kalau kita mau melihat waktu, kita bisa menggunakan QuickTime. Kalau tadi yang sebelumnya tadi tipe data ya, jangan sampai keliru ya. Yang tadi itu tipe data, sedangkan ini sintaknya ya. Ini sintaknya, sintak perintah yang kita laksanakan. Kita kecilin. Oke, kita gunakan select lagi. Kemudian di situ QuickTime. Oke. Waktu hari ini ya. Kebetulan pas saya akses itu berada di pukul 3 sore, menit ke-48, detiknya ke-38. Ini kalau saya curdet lagi, detiknya berbeda pastinya. Perintahnya select QuickTime. Nah, terus untuk melihat sekaligus, kita menggunakan now. Ini lebih gampang lagi. Kalau kita mau lihat sekaligus, kita tinggal klik now. Select now. Oke. Ya, seperti itu. Jadi, beberapa dari perintah dari MySQL yang bisa kita terapkan di dalam command form-nya kurang lebih seperti ini. Kalau kita kombinasikan bagaimana? Misalnya kita kombinasikan ya, select, curdet, kemudian QuickTime, kemudian now. Oke, jadi nanti kalau kita kombinasikan dia bisa. Nah, otomatis dia nanti akan menciptakan row sendiri dengan field.
sesuai dengan urutan yang kita tentukan. Seperti ini. Ini juga kita bisa lakukan perintah untuk membuat perhitungan. Jadi MySQL itu tidak bingung-bingung ya, tidak susah-susah untuk membuat sebuah perhitungan. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu semacam kalkulator juga. Ya, jadi kita tidak perlu untuk membuat program terlebih dahulu untuk melakukan proses penghitungan, cukup untuk menggunakan angka seperti itu aja langsung kita hitung. Nah, operasinya bukan cuma tanda penjumlahan saja ya, pengurangan bisa, pembagian, pengalian itu bisa kita lakukan. Ya, coba kita lakukan ya. Kita hanya tinggal lakukan fungsi aritmatiknya saja, misalnya 5 kali 4, 4. Titik koma jangan lupa. Ya, jadi seperti itu. Select 2000, 20.000 ya. Ya, sangat gampang sekali ya. Oke. Ini oh ya, tadi tuh nggak bisa kita lakukan ya. Untuk clear, nggak apa-apa. Nah, kita next saja. Setelah select, untuk melakukan fungsi perhitungan, kita bisa masuk lagi untuk membuat database. Jadi ada beberapa database di dalam MySQL kita. Nah, sekarang kita tinggal membuat sebuah database lagi. Menggunakan perintah ya, create database. Kemudian akan dibuatkan sebuah database. Ya, misalnya kita buat database dengan nama, kita buat create database latihan. Kita buat latihan 1 aja dulu. Kita buat database latihan 1, create database. Sebentar, kita cek dulu ya. Show. Kita cek database. Sudah ada latihan 1 ya. Oh, berarti kalau kalian menemukan ada error seperti ini ya, error 107, cannot create database latihan 1, database exists. Ini berarti artinya database-nya udah ada. Database-nya udah ada dengan nama latihan 1. Jadi pada saat saya show database pakai S ya. Pada saat saya show database, ternyata latihan 1 sudah ada. Ya, show database, latihan 1 sudah ada. Nah, kita coba untuk hapus database dulu. Caranya dengan hapus database, itu dengan menggunakan drop database. Drop database. Nah, jika kita ingin melakukan hapus database, maka kita dapat menghapusnya dengan menggunakan drop database. Kelebihan ini drop database. Jadi hati-hati pada saat kita menggunakan drop database. Nah, karena database beserta dengan isinya itu akan langsung dihapus semua dan tidak bisa kita kembalinya lagi. Nah, yang jadi masalah itu adalah MySQL itu tidak menyediakan konfirmasi. Jadi dia tidak menyediakan behavior untuk kita. Dia tidak menyediakan interaktif buat kita untuk kita bisa konfirmasi dulu terhadap sesuatu yang ingin kita hapus. Jadi dia langsung dihapus begitu aja. Caranya adalah dengan menggunakan perintah drop database. Drop database. Latihan 1 aja ya, tadi yang 1 ya kita hapus ya. Jadi di sini pada saat saya melakukan penghapusan database, saya butuh waktu sekitar 0,30 detik untuk melakukan query itu. Jadi latihannya sudah terhapus. Sekarang kita tinggal show database lagi untuk mengecek database yang kita hapus tadi masih ada atau sudah tidak ada lagi. Jadi database dari latihan 1 sudah kita hapus ya. Sudah kita hapus. Jadi sudah tidak ada lagi database dengan nama latihan 1. Di sini contohnya latihan 2 ya. Kemudian kita akan buat lagi ya database-nya, nampaknya latihan 1. Kemudian kita akan gunakan database tersebut. Kita buat lagi ya. Create database latihan 1. Kita sudah buat nama database, create database latihan 1. Nah, ini baru kita buat ya
belum kita gunakan. Jadi kita baru membuat database, tapi kita belum menggunakan si database tersebut. Gitu. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan database tersebut, kita harus berada di dalam database tersebut. Gitu. Kalau ini kan kita masih di root-nya database, belum ada di dalam database tertentu. Jadi kita gunakan use latihan 1. Nah, sekarang kita berada di dalam lingkungan database. Nah, kalau di MySQL, di MariaDB yang berada di SAM, ini biasanya berubah ini. Nama MySQL ini berubah menjadi nama database-nya. Kalau kita berinteraksi dengan command form. Ini biasanya berubah, tapi kalau di sini di Laragon dia tetap menggunakan MySQL di sini. Database sudah berubah, database change. Database sudah diubah. Oke. Kemudian hasilnya bisa kita show. Kita coba masuk ke dalam database-nya dengan mengetikkan show database ya. Coba kita show database. Kita show table untuk mengecek apakah ada tabel di dalamnya. Nah, kita belum ada tabel di dalamnya ya. Jadi kita masih belum ada tabel di dalamnya. Hasil dari perintah show table menginformasikan tentang empty set. Ini artinya memang belum ada tabel yang kita buat di dalam database latihan 1. Sehingga kita harus membuat tabelnya dulu di dalam database. Untuk penjelasan hierarki dari tabel di dalam database, di teorinya ya, di kelas teori ya. Nanti saya akan jelaskan di kelas teori lebih lanjut. Nah, dari pembuatan database ini, kita akan buat tabel di dalamnya. Kita akan membuat sebuah tabel baru dengan perintah yang sama, kurang lebih seperti perintah database, kita menggunakan perintah create table. Seperti ini ya. Nah, kalau di gambar ini tulisannya ada error. Nah, ini error ini harus kita buktikan ya. Create tabel karyawan. Kita akan membuat tabel karyawan. Nanti akan muncul error ya. Kenapa muncul error seperti ini? A table must have at least one column. Jadi minimal harus ada satu kolom untuk membuat sebuah tabel. Jadi minimal harus ada satu kolom. Ini kolom itu dari atas ke bawah nih kolom ya. Kalau ini baris. Jadi minimal ini satu kolom namanya. Minimal harus ada satu kolom. Jadi perintahnya bagaimana? Perintahnya kita ada terjadi kesalahan untuk membuat sebuah tabel di MySQL, kita harus berinteraksi minimal buat satu kolom. Nah, kita buat perintahnya. Nah, ini ada perintah dari create tabel karyawan. Kemudian kita buat dua kolom di sana. Kolom yang pertama adalah kolom nopek. Kolom yang kedua adalah kolom nama. Yang memiliki struktur data. Yang pertama integer. Yang kedua adalah varchar. Yang pertama itu sifatnya harus tidak bilangan negatif. Kemudian sifatnya adalah auto increment. Jadi nilainya ini akan nilai yang bertingkat. Auto increment ini maksudnya adalah dia ketika ada record baru dia akan ditambahkan secara otomatis tanpa harus kita masukkan nilainya. Itu bisa ditambahkan otomatis dan nilainya terus bertingkat. Jadi dia nilainya tidak mundur sebagai nilai min. Dan kita beri dia sifatnya primary key sebagai sebuah karakter. Primary key apa? Di kelas teori juga sudah disampaikan ya. Nanti kita pertegas lagi di kelas teori. Terus tipe datanya adalah varchar untuk kolom kedua, ukurannya 50, sifatnya adalah not null. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Nah, apakah kita bisa buat bentuknya seperti ini atau kita langsung terus tuliskan kayak gitu? Bisa aja sih. Asal belum diakhiri dengan titik koma. Jadi kita buat create tabel dari karyawan. Kemudian kita buat kerangkanya dulu. Oke, seperti ini. Nopek. Oke, nopek. Integer. Seperti yang tadi diinformasikan bahwa sifat dari MySQL dan SQL itu sendiri adalah insensitif. Jadi dia tidak bersifat case sensitif ya. Jadi huruf besar, huruf kecil tidak ada berpengaruh.
Segment auto increment. Sorry, saya ulang lagi. Create integer. Oke, primary key, kemudian koma. Let's koma dulu ya, tadi lupa. Koma, terus nama. Kita perlebar saja, biar kelihatan semua. Varchar. Nama varchar 50. Kemudian waktu. Kita cek dulu ya, create table, karyawan, kemudian kita buat nopek, integer, nilai bertingkat, auto increment, primary key, kemudian yang kedua, nama, varchar, oke, 50, sifatnya not null. Query OK, waktu yang diperlukan untuk meng-create itu adalah 0,32 second. Jadi ini udah kita buat query OK, ya seperti itu. Kemudian next selanjutnya, lumayan agak panjang untuk pembuatan ini ya, tapi ini nggak ada masalah ya, nggak masalah, kita buat dulu. Kemudian saya informasikan dulu kaitannya dengan struktur ini. Sintak perintahnya mungkin akan membingungkan di awalnya, tapi tidak ada masalah ya. Nah, nanti kita akan bahas artinya secara umum ya. Jadi di sini kita kondisikan ada tabel dengan 2 kolom. Jadi kolom pertama itu adalah kolom nopek. Kemudian yang kedua adalah kolom nama. Nah, nopek sendiri itu kita tentukan adalah sifatnya integer. Kemudian dia tidak, nilainya negatif dan akan bertingkat nilainya menuju ke nilai positif, bertambah secara otomatis karena kita menggunakan perintah auto increment. Kemudian sifat kolomnya nopek, sifat kolomnya adalah nopek, primary key. Oke. Nah, kemudian pada kolom kedua kita buat nama. Nanti akan menampung jumlah karakter, variabel karakter. Lebar yang kita tentukan adalah 50 dan sifatnya adalah tidak boleh dikosongkan atau not null. Nanti not null akan saya informasikan apa itu not null ya. Saya informasikan nanti apa itu not null. Nah, kita cek dulu tables di latihan di tabel tersebut apakah ada tabel karyawan yang sudah kita buat. Oke. So tables. Ada satu tabel yang sudah kita create tadi di latihan 1. Oke, jadi dari hasil pembuatan tabel ini, kita sudah memiliki satu tabel ya, namanya tabel karyawan. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah benar tabel karyawan itu punya struktur yang sesuai dengan yang kita buat tadi, nah, kita bisa membuat perintah describe atau show column from. Jadi coba kita describe ya. Sesuai dengan perintah ini, sesuai kita dengan describe. Nah, ini tadi ya. Jadi kita jalankan perintahnya. Describe karyawan. Nah, ini kita tinggal perluas aja ya, jadi nggak biar kelihatan. Kita tinggal perintah tulisan describe karyawan, nama tabelnya apa.
diakhiri titik koma. Nanti akan ada informasi fieldnya apa, tipenya apa, kemudian sifatnya not null, kemudian dia primary key, kemudian defaultnya dia adalah null atau increment. Nah, terus ada juga cara perintah yang lain untuk memanggil struktur data. Kita bisa panggil dengan perintah show column. Show column from karyawan. Show column from karyawan. Nah, ini juga sama, sifat yang ditampilkan juga sama. Jadi perintahnya sebenarnya banyak ya, perintah untuk melakukan fungsi pemanggilan dari struktur data yang ingin kita ketahui. Nah, ada juga dengan menggunakan dash karyawan. Ini lebih pendek lagi. Jadi bebas aja karena mau menggunakan yang mana, mau descript karyawan atau mau show column from karyawan atau menggunakan dash karyawan. Jadi bebas aja ya. Semua bisa digunakan. Nah, kalau mau cepat, kalian bisa gunakan dash karyawan untuk melihat tipe data yang sudah kalian buat. Ini masih kita create ya, kita masih berada di fungsi create. Jadi kita belum berada di fungsi edit atau delete. Khususnya untuk DDL dulu ya, karena ini kan yang kita bahas adalah DDL, data definition language. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan DDL, kita juga bisa melakukan edit, hapus, ubah untuk perintah DDL-nya. Nah, nanti pada saat kita berada di data manipulation language, kita juga bisa melakukan fungsi perintah yang sama. Edit, hapus, insert, kemudian tampil, itu juga sama. Kemudian, nah kita akan membuat tabel baru ya, tabel baru. Misalnya ini kita contohkan lagi. Kita buat tabel baru ya. Oke, create lebih sederhana nih, tabel contoh 1 di mana di dalamnya kita hanya membuat nomor ID ya ini ya, nomor ID. Boleh lah kayak gini. Nah, ini terserah kita aja, mau bebas. Kemudian kita bisa buat nama sama tipe datanya saja. Kita bisa buat seperti ini. Ya. Ini format seperti ini muncul karena kita setelah klik contoh, enter, muncul ini. Setelah ini enter, terus baru kita titik koma. Ini sebenarnya sama aja, ditulis langsung juga boleh, ditulis satu-satu. Nah, kemudian baru kita query-kan oke, baru kita query-kan oke. Nah, nanti kita akan cek lagi di show database, show tabel. Kita show tabel. Nah, kita sudah punya 2 contoh tabel ya. Yang pertama adalah namanya contoh 1, kemudian namanya kedua karyawan. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian menghapus tabel juga sama fungsinya dengan menghapus database. Cukup sama. Dan itu juga perlu kehati-hatian kita ketika kita memutuskan untuk menghapus salah satu tabel atau database tadi ya. Karena kalau database kan itu langsung menghapus semuanya. Kalau tabel hanya tabel tertentu saja yang kita akan hapus. Tapi pastikan kembali kalau kita mau menghapus memang tabel yang benar keputusannya harus kita hapus. Karena memang sama seperti database, bahwa tidak ada warning atau tidak ada peringatan ketika kita mau melakukan penghapusan dari sebuah tabel. Jadi dia langsung dihapus begitu aja, maka kita harus hati-hati ya. Nah, kalau di contohnya ini, yang mau kita hapus misalnya adalah tabel contoh 1. Tabel contoh 1. Yang ini yang akan kita hapus. Jadi pada saat kita hapus, kemudian kita show tabel kembali, maka tabel tersebut sudah tidak ada. Ya, jadi kita harus hati-hati mana tabel yang mau kita hapus. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ini ada yang disebut dengan constraint. Constraint ini sebenarnya maksudnya adalah aturan ya, aturan yang kita berlakukan ketika kita berinteraksi dengan MySQL. Jadi aturan yang pertama, ada yang disebut dengan not null. Ini adalah kolom di mana kita harus mendefinisikan
sebuah kolom dengan inisial not null. Ini artinya tidak ada nilai sama sekali di dalamnya. Dan kolom itu harus bersifat primary key. Jadi otomatis dia tidak bersifat null. Null itu kosong ya. Gimana ya membahasakannya? Jadi gini, di dalam sebuah penyimpanan tidak ada istilahnya penyimpanan itu yang kosong tanpa isi. Karena kosong tanpa isi itu pun merupakan sebuah penyimpanan sebenarnya. Jadi kalau kita di sebuah ruangan itu masih bisa kita bilang bahwa ruangan itu tidak ada benda, nah itu dikatakan sebagai kosong. Tapi kalau di dalam sebuah penyimpanan itu tidak ada yang disebut dengan kosong. Bahkan kosong sendiri pun itu sebenarnya adalah isi kayak gitu. Nah, kita menyebutnya itu adalah null. Jadi kosong itu bukan nol ya. Kalau nol itu kan karakter. Kalau nol, jadi gini. Kalau ini bisa dicoret ya. Kalau nol, saya bisa nyoret ya. Oh ya. Kalau nol, nah ini kan sebenarnya karakter. Tapi maksudnya kita nol ini adalah kosong kan kayak gitu. Tapi nol ini adalah sebuah karakter dan dia adalah merupakan isi. Jadi misalnya kita ada sebuah ruangan nih. Ruangan ini nggak ada sama sekali. Nah, kalau kita secara kasat mata ya nggak ada apa-apanya. Tapi di dalam sebuah penyimpanan, kosong ini adalah merupakan sesuatu yang ada. Dan dia adalah bernilai nol. Kayak gitu. Jadi nol di sini itu menginformasikan bahwa field yang memang secara kasat mata kita lihat tidak ada apa-apanya, sebenarnya dia adalah merupakan isi kosong kayak gitu. Nah, makanya kalau dia disertakan dengan not null, artinya di dalam sebuah penyimpanan ini itu tidak boleh kosong. Jadi pada saat nanti kita mau melakukan sebuah penyimpanan rekor, nanti record yang akan select atau yang akan ditampilkan, nanti akan ada tulisan di situ null. Akan ada tulisan null di dalam kolom yang kosong. Ini bisa dipahami nggak ya? Ini memang agak sedikit rumit ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya adalah tidak ada di dalam database itu yang secara teknis itu kosong. Nggak ada. Di dalam penyimpanan itu, bahkan kosong pun itu ada disimpan dalam memori juga. Yang kita lihat tidak ada, sebenarnya dia ada dalam memori. Nah, itu yang kita katakan sebagai null. Nah, not null di sini itu memaksa si penyimpanan itu tidak boleh kosong. Jadi ini nanti tetap ada isinya dengan nama null. Gitu. Jadi dia ngasih tahu bahwa ini kosong, null itu kan kosong sebenarnya, cuma kosongnya tetap ada gitu. Jadi di dalam penyimpanan tuh seperti itu ya. Jadi tidak ada penyimpanan tuh yang nggak kepake sama sekali ruangnya, tapi kepake walaupun dia tidak ada isinya. Makanya itu sangat disarankan bahwa itu tetap diisi. Ya, jadi seperti itu. Oke. Next ya, saya lanjutkan. Kemudian ada yang disebut dengan unique. Nah, unique ini adalah sesuatu pendefinisian yang tidak boleh sama dengan karakter yang lainnya. Ini hampir mendekati primary key ya, tapi bisa jadi ini tidak merupakan primary key. Misal contoh adalah email ya. Misal contoh adalah email. Nah, penulisan email itu unik. Kenapa? Karena dia ada hashtag-nya. Ada ad-nya, ada hashtag. Ada ad-nya. Nah, ini termasuk unik kayak gitu. Karena dia harus ada simbol karakter ini. Harus ada simbol karakter .com. Ketika diisi. Nggak boleh kalau nggak ada ini misalnya. Atau misalnya unik dalam sebuah ID misalnya. Berarti ID-nya harus misalnya kombinasi dari simbol sama angka misalnya seperti itu. Nah, itu juga sifatnya unik. Tapi unik di sini bukan berarti dia adalah primary key, bukan berarti begitu, bukan berarti dia adalah sebuah primary key. Nanti fungsi dari primary key itu buat apa? Nanti kita akan bahas itu di kelas teori ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini primary key. Jadi ada yang dikatakan sebagai primary key. Jadi constraint dari sebuah primary key itu adalah karakter yang dibuat dalam sebuah kolom yang sifatnya unik di dalam sebuah tabel.
karakter yang dibuat dalam sebuah tabel yang sifatnya adalah unik. Begitu. Nah, lawan daripada primary key itu adalah foreign key. Jadi foreign key itu adalah kolom yang nanti fungsinya itu digunakan sebagai fungsi relasi. Jadi foreign key ini merupakan primary key yang berada di tabel yang lain. Jadi gini ya sederhananya. Ini misalnya ada tabel yang isinya primary key. Nah, di tabel yang lain, tabel ini juga punya primary key kan? Dia punya primary key sendiri, tabel ini punya primary key sendiri. Si tabel ini, si field primary key ini ketika dia digunakan oleh tabel yang lain, dia menjadi sebuah foreign key. Jadi dia merupakan kunci tamu dari kunci yang sebenarnya ada di tabel ini. Jadi tabel ini punya tabel utama, kunci utama, dan dia juga punya kunci tamu yang merupakan primary key dari tabel asalnya. Jadi kayak gitu. Oke. Kemudian next, selesai, habis. Jadi yang saya praktekkan ini nanti bisa kalian praktekkan di command form-nya kalian ya. Jadi kita sementara interaksinya pakai command form dulu. Nah, nanti setelah itu kita bisa gunakan graphical user interface yang lainnya gitu. Karena pada prinsipnya MySQL yang saya jelaskan ke kalian dengan menggunakan perintah SQL itu memang berjalan dengan menggunakan sintak ya. Jadi saya menggunakan sintak di sini supaya menginformasikan ke kalian tentang bagaimana sintak SQL itu bekerja. Jadi tidak memanfaatkan graphical user interface dulu. Jadi kita menggunakan benar-benar murni dari baris sintak yang kita ketikkan. Ya, jadi next nanti kita akan lanjut pembuatan tabel ini. Nah, dengan menggunakan perintah ini. Oke, untuk informasi kepada kalian, nanti malam saya akan buatkan tugas ya. Jadi saya akan terbitkan tugasnya nanti malam. Jadi tugas itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu juga. Jadi tugasnya mulai ada nanti ya sekitar jam 7-an baru saya akan post ya. Kurang lebih 7 atau jam 8 saya post. Nah, tugasnya adalah saya minta untuk membuat tabel. Nah, tabelnya yang tadi kita contohkan ya. Kalau tabel yang kita contohkan kan ini. Change database. Kita buat tabel tadi, mana ya tabel? Oke, ini ya tadi ya, kita create tabel tadi ya. Jadi nanti saya minta kalian nanti membuat ini, ya, membuat perintah ini kayak gitu. Nah, nanti jawabannya di screenshot. Jadi bagaimana perintahnya di screenshot, bagaimana hasilnya. Hasilnya kan ini nih. Nanti tinggal di screenshot, terus ditaruh di Word, terus nanti diuploadkan di Google, diuploadkan ke Smart. Ya, nanti saya kasih tugasnya di Smart untuk pertemuan keempat ya. Nanti baru saya post di jam 7 atau jam 8. Waktu pengerjaannya 1 minggu seperti biasa. Jadi tugasnya adalah nanti saya minta untuk membuat satu contoh. Nanti saya kasih tabel skemanya. Nanti tabel skema itu kalian tinggal buat sesuai dengan ini. Create tabel. Perintahnya ini. Create tabel ya, nama karyawan. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini field yang pertama, nopek itu adalah field pertama. Nah, ya, tipe datanya integer. Sifatnya adalah dia bertambah nilai pertamanya. Terus dia sifatnya auto increment. Auto increment ini dia isinya bisa diotomatiskan gitu. Kalau nggak diisi, dia tetap ada isinya nanti ditambahkan kayak gitu dengan angka ya. Terus dia sifatnya primary key. Terus dia tambah field yang kedua. Field yang kedua itu bisa ditambahkan dengan jeda koma ya. Jadi setiap koma ini menandakan kita menambahkan field baru. Formatnya gampang. Formatnya itu adalah nama fieldnya, kemudian tipe datanya, kemudian jumlah tipe datanya. Not null. Ini contoh yang lain yang di sini ya. Contoh yang lain misalnya tadi ini. Kita membuat tabel
satu field namanya no ID. Terus kita tuliskan integer. Boleh aja seperti ini. Nah, ini nanti secara default dia sudah akan menentukan nilainya berapa di dalamnya. Jadi kita tinggal tulis integer aja bisa tanpa harus menuliskan buka kurungnya. Ini kalau sifatnya adalah angka ya. Tapi kalau sifatnya karakter, ya kita harus tentukan berapa karakter yang kita buat. Terus not null ini mau ditulis boleh, mau tidak pun nanti sifat dari nama ini yang sebagai field ini itu nanti otomatis dia sifatnya juga not null. Sifatnya adalah null, sorry. Dia nanti sifatnya adalah null. Nah, itu defaultnya seperti itu. Jadi, untuk yang pertama, apakah ini boleh untuk tidak menggunakan unsigned? Boleh aja. Atau increment misalnya nggak usah dituliskan. Boleh aja, nggak ada masalah. Primary key-nya mau ditulis duluan atau mau ditulis belakangan? Boleh aja. Kalau ditulis belakangan, formatnya beda ya. Tapi mau dituliskan di depan, nggak ada masalah. Nanti dituliskan misalnya di sini. Boleh nggak primary key-nya pakai di nama? Boleh aja. Di sana primary key-nya ini dihapus, primary key-nya dipindahkan di belakang sini. Setelah kita menentukan nama sebagai field, kemudian tipe datanya, kemudian ukurannya, kemudian di sini primary key misalnya. Nggak ada masalah. Nah, setiap perintah yang kalian buatkan, itu harus diakhiri dengan titik koma untuk eksekusi. Ya, jadi untuk tugasnya nanti kurang lebih seperti itu. Jadi kalian saya minta untuk membuat satu tabel di dalam satu database. Berarti kan kalian harus nanti buat database-nya dulu kan. Jadi create database, screenshot ya, create database, terus use latihan kan. Jadi use latihannya apa? Kemudian kita buat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Buat tabelnya. Apa perintahnya tinggal di view. Kalau dari sini bisa di print ya, rasanya ini bisa. Atau langsung di print dari gini, dikopikan, terus pindahkan ke Word. Dari apa yang kalian kerjakan di Common Form di sana. Di sini dikopikan, terus misalnya kalian pindahkan ke Word di sana. Nah, ini misalnya saya contohkan dikopikan ke Notepad misalnya. Nah, ini bisa nih, history dari yang ada di sini dikopikan, klik Ctrl-A, copy, dipindahkan ke Word-nya bisa. Jadi saya bisa tahu kalian sudah ngetik apa di situ. Untuk perintah membuat database, membuat tabel, kemudian membuat struktur dari tabel tersebut. Baik, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.